bersyukur di siang ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa menjalankan perintah Allah, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan dengan suatu banyak sekarang kita semakin lebih baik dalam kehidupan kita, apapun yang sedang terjadi. Selawat serta salam semua tercurah kepada uswah kita, qudwah kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Rasulullah kita mengenal Islam, jasa beliau, maka kita harus selalu salat padanya supaya kita mendapatkan syafaat nanti di hari akhir. Hadirin dan tuan berbahagia, di siang ini izinkanlah ada satu ayat yang harus kita renungkan pada siang ini, yaitu surat yang ke-61, surat Shaf ayat yang ke-10. Barisnya 7 dari atas, 9 dari bawah. Saya yakin ayatnya sudah hafal, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Zalikum khalaqakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan salah satu dagang, salah satu usaha yang untungnya bisa terhindar dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad dengan harta jiwa, itulah yang lebih baik kalau kamu mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kalau lihat di Al-Quran, hampir setiap Allah pakai orang beriman itu orientasinya dua. Biasa ada perintah, ada larangan. Tapi untuk ayat ini tidak diarahkan kepada perintah dan larangan, tapi ada merupakan pilihan. Maka ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum, maukah aku tunjukkan salah satu usaha, salah satu dagang yang untungnya Pak terhindar dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan yang dibutuhkan adalah merupakan kesadaran. Karena kesadaran merupakan akan menunjukkan pada keikhlasan. Karena ketika manusia sudah ikhlas, itulah merupakan alat yang kuat untuk mendapatkan amal yang baik. Karena susah dikutak-atik oleh setan. Tapi di situ ada syarat. Syarat yang pertama adalah tu'minuna billah wa rasulih. Pertama, syaratnya harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena syarat kepada iman dan Allah dan Rasulnya merupakan salah satu syarat menjadi amal yang soleh. Yang kedua, syaratnya kita akan dihapuskan dosa kalau punya dasar itu. Yang ketiga, merupakan paspor supaya kita bisa masuk surga. Syarat adalah iman dan Allah dan Rasulnya. Tapi itu pun syaratnya Pak, orangnya yang utuh, tidak ada keraguan, lurus dalam mengimani Allah dan Rasul. Karena kalau lihat surat yang 49 Al-Hujurat ayat yang ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartab. Sesungguhnya orang beriman itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi tidak ada keraguan. Bukti tidak adalah wajah yang berjihad dengan hati, itulah orang yang benar iman. Hari ini kita umat Islam sedang digiring seperti itu. Yang dihadapi oleh kita berbagai masalah yang kita hadapi. Ada virus yang sudah terjadi hadapi kita, yang ujungnya kematian. Tapi juga ada virus yang mencipta manusia, akibat manusia juga akan timbul kematian. Maka disitulah hari ini kita coba apakah panggilan Allah ini sudah ambil kita bagian, supaya bagian ini sedang menyambut kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang paling terukur ketika waktu jahiduna fi sabilillah. Apakah hari ini kita sudah sungguh-sungguh jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa? Karena banyak yang berjihad, kenapa tidak utuh dan tidak dapat pahalanya ketika jihadnya fisabilillah, di jalanku, untuk aku, atau fisabilillah, ada jalan untuk kelompokku, tapi tidak fisabilillah. Maka ketika salah orientasi, ini tidak akan dirasakan. Kenapa? Karena jadi lingkupnya kecil. Tapi kalau sudah fisabilillah, untuk Allah, maka itu akan dirasakan oleh orang banyak. Maka Allah berjanji, seandainya ada orang beriman yang seperti ini, Allah siapkan surga. Makanya di ayat yang tadi, yang pertama, waghfir lakum dzunubakum. Kalau orang sudah betul dengan iman dan jihad, dosanya akan dihapuskan. Juga Allah masukkan ke dalam surga, yang di dalamnya banyak kenikmatan. Itulah kemenangan yang besar. Bahkan dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 111, orang ini langsung Allah jamin surga. Itu sudah diabadikan dalam kitab Taurat dan Injil dan Al-Quran. Allah berfirman, innal hastara minal mu'minina anfusahum wa amri annahum lahum jannah. Allah sudah membeli orang beriman jiwanya dan hartanya di dalam. Kapan? Ketika yuqatiluna fi sabilillah, ketika dia berperang di Allah, baik membunuh atau terbunuh. Itulah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil dan Al-Quran. Dan itulah janji Allah. Maka kata Allah, fa'absiru bibaikum, gembiralah dengan jual belimu yang kau beli. Karena itulah zaikal fadul adim, itulah kemenangan yang terbesar. Hari ini kita sedang diuji dengan itu. Apakah hari ini ketika kita dapat kursi getah, sudahkah kita menolong keluarga kita, saudara kita, tetangga kita dengan harta kita di saat adanya kesulitan? Karena yang terjadi ketika di zaman Nabi, saking ingat sama orang lain, itu sampai tidak pernah diberi orang lain, tidak dimakan sendiri. Abdullah bin Umar itu anak yang bermotor, dia paling suka sop kambing, sehingga ada orang yang menyumbangkan sop kambingnya kepada dirinya. Tapi Abdullah bin Umar tidak berani makan. Kenapa? Karena tetangganya sedang susah. Begitu mau dimakan, ingat pada tetangganya. Kemudian mau dimakan, ingat pada tetangganya. Sampai paling ujung dia nggak berani makan. Kenapa? Karena ini merupakan kesenangan pimpinannya Abdullah bin Umar. Demi kebersamaan sampai tidak makan sebelumnya. Bahkan terjadi ketika dalam peperangan, air hanya ada satu gelas, sudah mengerang, menjerit, mau diminum tapi ingat di belakang semakin mengerang, menjerit, enggak diminum. Melihat yang sebelahnya juga hanya Pak, diserahkan, saya meninggal seluruhnya. Tidak. Kekuatan ilah yang harus dibangun hari ini. Kenapa? Karena semakin lama hujan seperti ini, akan banyak orang yang kesusahan. Dan yang penting ketika susah, timbullah jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadal fakru, ayat kena-kufru, itu yang paling berbahaya. Maka dengan ayat inilah kita coba, karena merupakan bagian dari latihan berjuang. Karena hari ini kita akan kehilangan kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, bahkan kedaulatan keyakinan. Maka ketika manusia tidak siap seperti ini, maka kita akan jadi korban ketika kita tidak mau berkorban dengan kebersamaan. Maka hari ini kita bersyukur karena umat Islam yang paling banyak di Indonesia. Seandainya kompak, maka kami bisa memecahkan masalah. Karena umat Islam merupakan termasuk aset terbesar untuk Indonesia.
Kalau orang Islam niat berbuat baik itu semua akan berubah. Kalau umat Islam niat berbuat jahat itu akan berubah. Kenapa? Karena umat paling banyak. Tapi ketika umat yang banyak itu tentang pernah tidak akurillah sumber kehancuran. Nah, kalau mengingatkan dalam surat yang ke-49 ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu fitrahnya bersaudara, maka damaikanlah, banyak jangan ribut bersaudara, dan takutlah sama Allah supaya rahmat Allah turun. Maka supaya Allah nolong kita dengan rahmatnya, maka bangunlah kebersamaan, terutama umat Islam. Jangan sampai beda paham, beda partai sehingga umat tidak menyatu, dan inilah salah satu timbulnya kehancuran. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka kita dengan suatu Jumat ini kita sedang direnungkan, jangan sampai suatu Jumat hanya kumpul di waktu ibadah ritual, tapi bersatulah kita nanti di pasar, di kebun, di parlemen, dimanapun kita bersatu kalau umat Islam ingin menjadi dia dalam hidup